saya akan ganti jisim-jisim mereka lebih gede dari di dunia, tapi bukan untuk dapat nikmat, tapi liyadzukul azab, supaya mereka dapat siksanya lebih mantap. Nah kalau kecil kayak ini, umat akhir zaman kecil disisain neraka ya ora mantep malaikatnya. Kurang puas nih gepuk. Wah gede kan mantap. Biar ngono hancur lebur, kembali lagi, hancur lebur, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang ada sing ngantuk ya. Udah ada yang ngantuk. Kebangetan. Jam segini ngantuk kebangetan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya salam ini genap apa ganjil ya? Dua genap apa ganjil ya? Genap ya. Kalau di Jakarta ada nomor polisi genap ganjil. Ini kita tafaulan Allah Subhanahu wa taala ganjil. Innallaha witra innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil satu, suka perkara yang ganjil. Maka disunahkan salat witir sebelum tidur atau salat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa ala ibadihi alladzina istafa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mastama'a qaumun jual nggak ada yang mau. 6 juta nggak ada yang mau. Itu rawannya 1/4 hektar. Walhasil kena jembatan untuk tol. Akhirnya apa? Ya laku no. Tidak boleh tidak dibeli oleh pemerintah, dihargai dengan 1 miliar. Wah itu langsung sujud syukur itu. Kalau bapak dapat rezeki banyak syukur. Tapi kalau taat nggak syukur, biasa saja. Masya Allah. Bisa zikir, bisa sholat tahajud, bisa baca Quran, biasa saja. Tapi kalau dapat uang banyak, syukurnya Masya Allah. Apalagi kalau dapat pengantin apa, istri yang cantik, syukurnya Masya Allah yang muda. Ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari golongan hambaku yang pandai bersyukur. Nabi itu pandai bersyukur. Apa-apa yang menimpa Nabi itu syukur. Dapat bahkan Nabi lapar pun syukur. Saking syukurnya Nabi itu sampai doa miskin. Kira-kira saya tanya di sini ada nggak yang berani doa miskin? Ada nggak ya? Saya tuh nggak pernah tuh dengar tuh. Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsurni ma'azumratil masakin. Saya kira imamnya pun nggak berani doa itu. Hatta saya mikir-mikir. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Ya Allah, jadikan saya golongan orang-orang miskin dan digolongkan orang-orang yang golongkan nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Itu Nabi sampai doa seperti itu, Masya Allah. Cuman miskinnya kita sama miskinnya Nabi itu beda. Saya baca di dalam syarah Syama'il Imam Tirmidzi itu, Nabi itu paling kaya. Paling kaya itu Nabi. Coba Nabi itu menikah sama Siti Khadijah aja, maharnya 40 ekor unta. Coba.
Kalau Indonesia ini memang agak murah kalau maharnya, cukup alat sholat lengkap. Makanya kalau jangan ditawarin orang Arab. Kalau orang tanya, Pak, di sana maharnya apa? Alat sholat lengkap. Masya Allah, murah sekali. Iya, itu murah, tapi setelahnya minta rumah, ya itu yang mahal. Nah, itu minta rumah itu yang mahal itu. Kaya, Nabi itu kaya. Bahkan Nabi itu ditawari gunung Uhud jadi emas, Pak. Gunung Uhud jadi emas. Kira-kira kalau orang sini itu ditawari gunung emas, kira-kira gimana? Wah, seneng. Kata yang ngomongnya nggak usah munafik, ya seneng. Ustadz sampean kalau mau tak kasih satu gunung Uhud emas. Wah, alhamdulillah. Kalau dikasih uang bisa haji, alhamdulillah. Apalagi satu gunung Uhud berupa emas. Tapi Nabi tidak memilih itu. Ya. Nabi memilih dalam keadaan kenyang dia akan sabar. Dalam keadaan kenyang dia syukur, dalam keadaan lapar dia sabar. Nah kalau kita ini miskinnya ini kepepet. Miskinnya itu tahu miskin kepepet. Ya udah kayak ginilah. Jatahnya emang miskin ini. Kalau kaya mau nggak kamu? Mau. Nabi dikasih pilihan mau jadi orang kaya mau orang miskin. Nabi jadi orang miskin. Sekarang lapar besok kenyang. Sekarang lapar besok kenyang nggak apa-apa kata Nabi. Masya Allah. Tapi Nabi sampai sholat kakinya bengkak-bengkak. Ditanya oleh Sayyidina Aisyah. Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah lewat, yang akan datang. Tapi bukan berdosa karena maksiat, karena Nabi itu nggak pernah maksiat, maksum dia. Ya, kalau kita ini banyak dosa, ya, sampai kita sering melakukan dosa lupa dosanya apa saja yang dilakukan, saking banyaknya, Masya Allah. Tapi memang umat akhir zaman itu seperti itu. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi itu, inna ummati mukhtiun munasyun mudznibun. Umat saya itu kata Nabi suka salah, sering berbuat salah. Munasyun, suka lupa. Ataupun kadang-kadang pura-pura lupa. Ini jatahnya zakat ya Pak ya. Oh iya ya, saya lupa ini kayaknya. Bener gak ini ya zakat ya? Lupa saya. Padahal udah tahu tuh. Bapak jatah haji Pak, ini uangnya udah banyak. Oh saya jatah haji ya, lupa saya ini. Nah. Muznibun, suka ngelakuin dosa. Tapi hamba yang terbaik kata Rasul, wa idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan langsung tobat. Jadi kalau diingatkan langsung tobat, itu umat akhir zaman. Kita ini banyak ngelakuin salah, banyak ngelakuin dosa, tapi kalau disuruh tobat, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab dengan jawaban yang singkat. Afala akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi saja syukur, padahal Nabi sudah dijamin surga. Kita ini surganya wallahu a'lam bishawab. Ya. Ibadah kita ini wallahu a'lam bishawab. Tapi kita jarang syukur kepada Allah. Maka di malam hari ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hal yang terpenting bagi seorang adalah iman. Imam Abu Hanifah ditanya, Su'il Abu Hanifah. Tahu nggak Abu Hanifah, Pak? Kalau orang pondokan familiar ya, sudah sering dengar ya Abu Hanifah ya. Imamul madhab. Imam madhab pertama dalam fikih itu Imam Abu Hanifah. Beliau bertemu dengan beberapa sahabat. Maka Imam Malik mengatakan tidak ada madhab yang paling afdal kecuali madhab guru saya, kata Imam Malik. Siapa itu? Yaitu ya Imam Abu Hanifah. Ya itu ini tafakhur bisyuyukh, bangga dengan gurunya itu nggak masalah. Nah, saya punya guru gini-gini itu nggak masalah.
Imam Malik ditanya, kamu sekarang ini madhab yang paling baik apa? Padahal Imam Malik itu imam madhab juga. Madhab yang paling utama kata beliau guru saya yaitu adalah Imam Abu Hanifah. Karena beliau bertemu langsung dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Nah Imam Abu Hanifah tanya, bagaimana orang itu kok bisa tercabut imannya? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan tarku syukri ala nikmatil iman. Suka meninggalkan syukur atas nikmat iman. Dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa iman itu berharga. Padahal satu sekecil-kecil iman itu akan dikasih surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Kira-kira orang mulia asri ini ada nggak yang punya 10 kali lipat dunia? Wong satu dunia aja nggak ada. Yang punya Facebook itu orang terkaya katanya, cuman hanya kekayaannya berapa triliun. Bisa dinilai orang Emirat itu banyak kaya banyak, terkaya, tapi terbatas. Ya. Nah orang punya satu iman sekecil-kecil iman dikasih surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Jadi iman itu sangat berharga sekali. Jika orang itu meninggalkan syukur atas iman, ditakutkan nanti imannya dicabut oleh Allah, diberikan kepada yang lain. Waliyadzubillah. Dan itu mungkin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika ada orang nggak beriman menangis. Ya. Beliau pernah dakwah di Taif. Taif itu 2 jam dari kota Mekah. Tempatnya dingin, kayak kita ngisting lah ya, liwak, gerui itulah, seperti itu. Itu Nabi dakwah ke sana itu mengharapkan mereka beriman. Karena Nabi punya, kenapa dakwah Nabi itu ke Taif? Karena Nabi itu punya saudara sahabat karib, sahabat dekat bisnis waktu ke Syam itu banyak orang Taif. Siapa tahu di sana saya sampaikan mereka pada beriman. Nabi jalan. Sampai di Taif itu dikumpulkan orang anak kecil, dikumpulkan remaja, dikumpulkan orang-orang gila, dikumpulkan, disuruh membawa batu satu-satu. Coba satu-satu dikasih batu, nih batu ini nanti kalau ada orang ngaku Nabi lemparin aja. Setelah Nabi berdakwah menyampaikan qulu la ilallah tuflihu, saya ucapkan kalian la ilallah kalian akan selamat. Ana nabiullah, saya nabiullah. Saya tidak bisa menolong kalian kecuali kalian baca la ilaha illallah. Setelah menyampaikan itu, maka orang-orang mengatakan, yang pembesarnya mengatakan, urmu ya ayyuhal aulad, hadhihi rajul alladzi yad'u anahu nabi. Lempar saja orang ini yang dia ngaku nabi. Nabi kok kayak gini, lemparin sama orang, anak kecil lemparin, sampai Nabi berdarah. Wah itu yang geger itu bukan Nabi, yang geger itu malaikat. Malaikatnya yang geger itu. Kalau sudah sunatullah, kalau ada orang nyakiti waliullah itu yang geger bukan walinya tapi langitnya. Maka bahaya, menyakiti waliullah itu bahaya. Makanya kalau ada orang nyeleneh, hati-hati, jangan disakiti, itu jangan-jangan wali. Ya maksudnya itu jangan suka menyakiti waliullah. Lah ini bukan wali nabi, nabi juga disakiti. Malaikat Jibril sudah gemes lah bahasanya. Datang sama Rasulullah. Rasulullah, saya ini Sayyidul Malaikah, saya ini tuannya malaikat. Nabi Muhammad mengatakan, tahu kalau kamu tuh tuannya malaikat, nggak usah ngasih tahu, udah tahu saya. Nah, terus kamu mau apa? Min waraina malaikatul jibal alladzi idza ta'muruka tuti'uka yuti'uka. Di belakang saya ini ada malaikat yang suka menyangga gunung, malaikat penyangga gunung. Ini sudah gemes kalau semua diperintah suruh Taif ini dihancurkan dengan 2 gunung itu bisa.
malaikat yang bawa gunung itu izin. Wahai Nabiullah, kalau mau benar ini saya ini sudah siap ini. Oh, sudah siap ini. Karena tahu itu antara dua gunung besar yang kalau ditelungkupkan itu hancur, nggak ada apa-apanya. Rasulullah mengatakan tidak, nggak apa-apa, jangan lah, kata Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada mereka dan anak-anak keturunan min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'an. Ya Allah, semoga dari golongan mereka ada yang menyembah Allah dan anak-anak mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang enggak pernah lagi musyrik. Saya baca di dalam sirah itu, kenapa Nabi itu mengatakan aslabihim, keturunan mereka. Nabi mengatakan keturunan mereka, karena Nabi itu berharap kalau bapaknya enggak iman, anak-anaknya nanti bisa iman. Jadi risaunya Nabi, pikirnya Nabi sampai orang bagaimana beriman itu bukan cuma orang yang didakwai, anak-anaknya juga. Nabi sampai mendoakan orang-orang Ansor itu, masya Allah. Apa di dalam doanya itu, ya Allah, berkailah orang-orang Ansor dan anak-anaknya orang Ansor, anak-anaknya lagi orang Ansor. Jadi Nabi itu kalau pikir itu bukan cuma satu orang, enggak, sampai hari kiamat. Maka Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Nah, kalau enggak mau itu urusannya itu ya sendiri-sendiri. Ada orang diundang makan, Pak mari makan di pondok pesantren Darul Fatah, ini musim haji, musim korban, enggak datang, kira dapat bagian enggak? Enggak dapat. Ada orang diundang Nabi suruh makan, makanan Nabi itu adalah taat kepada Allah, baca Quran, mentauhidkan Allah, tapi enggak mau. Illa man aba, kecuali yang enggak mau, ya itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sampai seperti itu. Mendoakan sampai keturunan-keturunannya itu sampai agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi itu pernah ada jenazah. Jenazah itu orang Yahudi. Orang Yahudi jenazah. Lewat gitu. Nabi menangis. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, limadza anta tabki? Kenapa engkau menangis?" Haula Yahudi. Itu orang Yahudi. La ya'budunallah, dia menyembah Allah. Nabi mengatakan, "Hadzi rajul qatafalata ilayya ilan nar. Qatafalata minni ilan nar." Ini satu orang ini lepas dari saya sehingga dia masuk neraka. Dan nerakanya dia itu selama-lamanya. Maka Nabi menyampaikan hadis. Setelah itu menyampaikan hadis. Yaitu apa? Ada orang dikasih nikmat, paling nikmat di dunia ini. Orang kaya, punya istri 4, cantik semua. Bahkan 10 cantik semua, rumahnya miliar, mobil tinggal milih. Hidup paling enak pokoknya. Paling enak hidup di dunia ini. Terus dia itu ketika di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia dikatakan coba celupin jarimu saja, jari. Bukan tubuhnya loh, jarinya saja. Maka jarinya orang ini dicelupin di neraka. Subgotan dalam hadis itu. Subgotan itu dicelupin tapi nggak lama, kayak kita nyicipin makanan itu loh. Celup terus rasain, enak nggak? Enak. Itu ahli neraka itu dicelupin jasannya, jempolnya saja, ada yang makan telunjuknya saja di api neraka sebentar saja, terus ditanya, sekarang kamu nikmat di dunia itu inget gak? Gak inget sama sekali sekarang. Saya dicelupin jempolnya nih, jadi saya masuk neraka sebentar saja ini udah habis nikmat saya di dunia, gak inget lagi. Yang saya inget rasa payahnya ini. Maka nanti di akhirat itu orang kafir itu giginya seperti gunung Uhud, badannya besar, badalna juludan ghairaha, tapi liyadzukul azab. Saya akan ganti jisim-jisim mereka lebih gede dari di dunia,
Tapi bukan untuk dapat nikmat, tapi liyadzukul azab, supaya mereka dapat siksanya lebih mantap. Nah, kalau kecil kayak ini, umat akhir zaman kecil disisain neraka ya ora mantep malaikatnya. Kurang puas nih gepuk. Wah, gede kan mantap. Biar kan hancur lebur, kembali lagi, hancur lebur, kembali lagi. Masya Allah. Tapi ada ahli dunia, orang ahli dunia, dia itu pokoknya paling miskin lah, paling susah. Sekarang makan, besok enggak, rumah belum punya, ya, penghasilan pas-pasan, ya istri cuma satu, ya, baru satu, anaknya banyak, susah hidupnya, masih susah lah, paling susah. Itu jarinya dicelupkan di surganya Allah. Sebentar aja nikmat surga itu langsung ditanya oleh malaikat, kira-kira kamu itu ingat gak kesusahan kamu di dunia? Wah, gak ingat saya. Udah habis nikmat saya itu. Kalah dengan nikmat saya mencelupkan jari saya di surganya engkau. Nah, makanya kenikmatan surga ini, Masya Allah. Bedanya nikmat surga sama neraka, banyak bedanya nikmat surga dengan dunia itu apa? Kalau nikmat dunia itu mahdudah, terbatas. Punya istri cantik, paling semalam udah 5 kali, udah lumayan capek. Kecuali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman istrinya 100. Oh, sama Jawa wani Pak. Di bojo 100 entek sampean. Bojo siji entek. Ra iso apa-apa. 100 bojone Pak. Pengen jima semalam itu gilir 100. Engko anaknya sudah di jihad fisabilillah, anaknya dia orang berjihad fisabilillah. Tapi lupa mengucapkan insya Allah. Dijima semua, akhirnya lahir cuma 1. Itu pun aja cacat. Kata Allah SWT, kamu itu jangan sok kuat. Kamu itu nabi, tetap hamba saya. Kalau ngapa-ngapa itu ngucapin insya Allah gitu loh. Ya bisa, oh iya Allah ya. Lupa bener saya. Ya namanya lihat wanita itu kadang lupa. Ndelok bojo anyar kini selali, ra maca bismillah. Itu Nabi Sulaiman. Masya Allah. Itu bedanya nikmat dunia dengan surga itu apa? Kalau nikmat dunia itu pertama enak, kedua mulai nggak enak. Bener nggak? Bapak itu di perempatannya udah sate Madura, paling enak. Umpamanya kasih makanan paling enak. 1 piring 10 sunduk, alhamdulillah enak. 20 mulai, ini kayaknya kebanyakan nih. 30 sunduk, ini udah berat nih kayaknya. Kolesterol ini ya, mulai ini ya. 40 sunduk, wah berat. 50 sunduk, wah berat, udah enggak. Dan nikmat yang pertama enggak sama dengan kedua. Itu kalau dunia. Nganten anyar ki beda karo nganten lawas. Nah. Nganten anyar karo sandale mangkat kok. Nganten lawas ae ya empok to alam. Awake wis tuwa wis. Bedanya, tapi kalau nikmat surga, nikmat yang pertama beda dengan nikmat yang kedua. Semakin nikmat lagi coba. Orang duduk-duduk di masjid ini, Pak. Duduk-duduk di masjid ini, itikaf sampai maghrib sampai isya. Ini akan dibangunkan 700 hotel 700 tingkat. Wah, saya nih lihat hotel di mana itu, di Dubai aja udah kaget. Di Malaysia itu saya lihat, wah, hotel bisa kayak gini ya. Ya, di Qatar itu ada Burj Khalifah yang tinggi itu saya lihat tuh, wah, udah hebat banget ini. Padahal itu di dunia ada lampu-lampunya, ada airnya, itu wah, udah hebat. Saya terus itu baca, wah ini di dunia kayak gini lah. Orang itikaf dari maghrib sampai isya kok dikasih 700 tingkat loh. Setiap tingkatnya ada 700 kamar coba. Setiap kamar ada 700 pintu. Setiap pintu ada 700 bidadari. Wis rasa dibayangke, Pak.
Wangel bayangin aja. Aku sing maca hadis ora kuat bayangin. Ora mampu bayangin lho 700 lho. Bidadari lho. Ya ora ngentut, ya ora njaluk duitan, ya ora nyeneninan, ya to taat, masyaallah nggih, perawan terus, ora pernah tuwa gitu. Makanya ndek bojo Pak sampean. Nek ndek bojo dicetak dadi ratune bidadari. Nah, penting bojo ki aja dadi partner kerja, tapi partner beragama. Golek agama. Nduk sampean ki tak pek aku ki piye carane kamu itu kalau saya maksiat saya ditegur. Kadang namanya laki-laki nyari rezeki serampangan. Kebutuhan mendesak ya ambil sana ambil sini. Dia ditegur oleh istrinya. Nah, itu jadi orang itikaf sampai maghrib sampai isya aja itu Masya Allah itu. Dan kenikmatannya bertambah terus. Makanya Nabi ketika orang nggak beriman tuh nggak bisa membayangkan. Dia akan selama-lamanya kehidupannya seperti itu. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Tapi bedanya apa? Selama-lamanya mereka itu kalau ahli neraka pengen pindah. Sampai orang kafir karena singkatnya, karena payahnya yaumul mahsyar, sirat, payahnya sirat, sebelum masuk sirat saja orang kafir sudah mengatakan, wahai Allah kalau seperti ini saya masuk neraka aja nggak apa-apalah, bighairi hisab, tanpa hisab. Kata Allah SWT, kamu itu belum tahu toh. Oh, tak siksa di neraka itu lebih hebat dari siksa mahsyar kamu itu. Nah, itu. Masya Allah. Jadi orang itu, ya, orang kafir sampai mereka ini putus asa. Tapi kalau ahli surga itu sifatnya apa? La yabghuna anhu hiwalan. Mereka nggak mau pengen pindah-pindah. Bapak aja di taman yang indah itu nggak pengen pindah-pindah, ya kan? Nggak pengen pindah-pindah, enak di sini, ya kan? Ya. Nah, taman atau taman-taman surga itu menurut para ulama itu majalisul ilmi. Majlis-majlis ini merupakan taman-taman surga. Soal Bapak duduk-duduk sini ki berarti taman-taman surga. Ya, makanya dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di dalam masjid atau di madrasah atau membaca ayat-ayat Allah SWT illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan jiwa akan didapatkan. Ya. Jadi orang kalau duduk-duduk majlis ilmu itu tenang hatinya, saking tenangnya tidur pun nggak kerasa. Alhamdulillah bisa tidur. Loh, orang tidur itu nikmat tuh. Saya kemarin Kak Abdul Muluk itu saya tanya ada pasien, Pak, Masya Allah Bapak ini sakit ya? Iya saya Ustadz saya sudah seminggu nggak bisa tidur. Saya mikir Alhamdulillah saya di rumah sakit juga tidurin. Masya Allah. Jadi orang nazalat alaihimus sakinah, ketenangan jiwa akan didapatkan kalau duduk majlis. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan menaungi orang yang duduk dalam majlismu. Wahafat humul malaikah, malaikat akan berkerumun sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang sahabat namanya Qabisah. Qabisah itu orangnya sudah tua. Ya. Kata Qabisah, wahai Rasulullah, saya ini sudah tua. Tulang saya sudah rapuh, rambut saya sudah putih, tapi saya ingin hadir dalam majelis ilmu. Kata Rasulullah, tidaklah sesuatu yang engkau lewati baik dari tumbuhan, baik dari ikan di lautan kecuali akan mendoakan ampun kepada engkau. Nah, jadi Bapak ini jalan dari sana sampai sini, Pak. Oh, wet-wet iki ndongake, Pak. Fulan arep mangkat pengajian muga diampuni dosane. Tapi enggak kedengeran. Kalau kedengeran ya malah lari semua. Ikan-ikan di lautan akan mendoakan. Saya tuh bingung baca hadis itu. Kenapa sih harus ikan? Kok tidak anjing? Kok
kok tidak tikus, kok tidak kucing, itu kenapa? Ternyata ikan itu nggak punya lidah. Jadi kalau zikir itu paling cepat. Orang itu kalau punya lidah kan zikirnya cepat itu sulit kan gitu. Namanya kalau bahasa kita orang zikir la ilallah, kita ini la ilaha illallah, mau selesai suaranya ora la ilallah. Iya nah. Allah Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Lisannya gitu loh. Ada lisannya gitu terus rada angel gitu. Maksudnya butuh proses untuk mengucapkan. Makanya ahli zikir itu kok bisa dia zikir 1000 dalam itu lisannya sudah terlatih itu berarti. Zikir pada Allah SWT ahli toreko itu, Masya Allah. Nah ikan ini ternyata nggak punya lidah sehingga kalau mendoakan dia itu banyak. Ikan-ikan di lautan itu Masya Allah berapa juta itu mendoakan orang-orang yang duduk-duduk dalam majelis ilmu dan majelis iman. Makanya penting Pak iman itu. Iman kita harus apa? Kita bina. Nah kata Imam Abu Hanifah lagi, apa yang membuat iman itu tercabut? Kata Imam Abu Hanifah, tarkul khauf indal maksiat ilallah. Meninggalkan rasa takut ketika bermaksiat kepada Allah. Nek maksiat kok nikmat itu bahaya Pak. Maksiat tapi merasakan nikmat bahaya. Mencuri nggak ketahuan, alhamdulillah. Wah tidak ketahuan, wah nek konangan tek aku, alhamdulillah ya. Berarti itu merasakan nikmat dengan maksiat, itu bahaya. Kemudian Abu Hanifah mengatakan lagi, yang bisa mencabut iman seseorang yaitu adalah al-zulmu alal ibad, zalim kepada hamba yang lain, hasad, sombong, itu bisa mencabut iman dengan cepat. Ya, Abu Jahal itu nggak mau iman bukan karena apa-apa, tapi karena takabur. Makanya di dalam fikih itu disyariatkan ada namanya tahniah, ada namanya takziah, ada namanya walimah. Kalau walimah itu makanan yang dibuat untuk acara-acara dalam rangka kegembiraan yang menimpa dia. Nikahan, walimatul urs. Ya. Walaupun walimatul urs itu ada yang mengatakan ba'dal akdi, setelah akad. Ya. Bukan qoblal akdi, sebelum akad. Setelah akad. Kalau Ibnu Hajar mengatakan walimah itu ba'dal wat'i, setelah bersetubuh. Jadi di bojo anyar kayak bengine wis nganu sesuk kayak walimahan. Tapi kena umumnya ya ba'dal akad. Tapi sekarang ini ada namanya pre-wedding. Wah. Pre-weddingnya apa? Sebelum pernikahan. Saya kemarin di Pahawang ada wanita cantik digendong gitu, terus difoto, wah dirangkul difoto. Saya tanya, mas istrinya ya? Oh bukan Ustadz, nih masih calon. Waduh, wah enak men mas sampean calon kok mek ngono ya. Ya sajane anu ya insyaallah ya. Pada pre-wedding itu walimah. Ada namanya takziah. Takziah itu apa sih? Takziah itu adalah merasa susah akan musibah yang menimpa orang lain. Ada orang tetangganya meninggal, dia mengatakan takziah itu turut berbelasungkawa, ya seperti itu. Itu namanya takziah. Ada namanya tahniah. Tahniah itu apa? Rasa senang mengucapkan selamat kepada orang lain karena orang lain dapat nikmat. Tapi kalau orang sekarang itu kadang kebalikan sih ya. Kalau orang lain dapat nikmat, takziah. Pak mau kemana Pak? Wah, susah saya. Kenapa? Tetangga saya beli mobil. Waduh. Takziah Pak? Iya takziah. Bukan takziah Bapak ya. Ya. Tapi kalau tetangganya kena musibah, tahniah, selamat. Wah, alhamdulillah. Tumburan saya wapok. Wapokmu kapan saya gitu. Alhamdulillah tenan iki.
Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, tapi bukan seperti itu aslinya. Syariat itu kalau tetangganya susah kita ikut susah, tetangganya senang kita ikut senang. Jeung Nabi seperti itu. Ya, tetangganya dapat kesenangan, Nabi senang. Dapat kesusahan, Nabi susah. Kata Imam Abu Hanifah itu sering berbuat hasud, berbuat zalim kepada hamba yang lain. Maka para sahabat itu hari-hari mereka menjaga iman, ya amal soleh, beramal soleh. Karena cita-cita manusia nanti kalau udah mati di akhirat, cita-citanya satu Pak. Nggak ada saya di dalam Al-Quran, nggak ada orang mati cita-citanya jadi gubernur lagi, nggak ada. Hatta Jokowi nanti kalau meninggal ditanya, Pak Jokowi dari presiden 2 periode kira-kira mau jadi presiden lagi enggak? Enggak. Kapok saya. Coba bupati ditanya kalau udah meninggal ditanya. Saya baca dalam Al-Quran, hatta idza ja'a ahadakumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malun salihan fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kematian kepada mereka, dan itu pasti, mereka cita-citanya satu, gubernur, bupati, presiden, menteri, tukang patri, tukang sol sepatu, calo, rentenir, apa semuanya, la'alli a'malun sholihan. Kembalikan saya tak amal soleh sebentar saja. Cita-citanya cuma satu itu Pak. Orang kafir juga mengatakan seperti itu, la'alli a'malu sholihan. Saya tak iman sebentar saja, tapi setelah iman mati nggak apa-apa. Saking pentingnya iman itu orang kafir mengatakan a'malun sholihan. Dalam tafsir itu dikatakan, dalam tafsir Marohi itu dikatakan sholihan di situ iman. Di orang kafir sampai mengatakan saya kalau udah mati seperti ini, kembalikan saya ke dunia tak iman sebentar, setelah itu matikan nggak apa-apa. Tapi kata Allah, tidak, kala inha kalimatun huwa qaliha. Itu cuma omong-omong kamu aja. Kamu tak kembalikan ke dunia juga nggak taat lagi itu. Dasar manusia ini, masya Allah. Ya, kalau kita lagi tobat, ya Allah, saya minta maaf ya Allah, keluar wanita cantik ya Allah, cantiknya ya Allah. Masya Allah. Ya, itu Pak. Maka sebelum terlambat ini, masya Allah, kita cepat-cepat kita berbuat baik, perbaiki sholat kita, perbaiki zikir kita, perbaiki amalan-amalan kita sebelum kita terlambat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di samping kita ini taat, kita senang sama orang taat, senang sama sahabat. Saya itu ya cuman berpikir aja, cuman saya baca dalam ayat wabtaghu ilahil wasilah. Carilah kalian itu wasilah, perantara. Kita senang kepada orang yang senang dengan Allah, Nabi, sahabat. Saya itu ya kita kayak kita lagi kehidupan di dunia. Ngurus apa-apa itu kalau lewat orang dalam itu mudah nggak? Mudah nggak kira-kira? Bapak ke Dukcapil, saya mau buat KTP, nggak ada belangkonya Pak. Maaf Bapak pulang ya. Ini Pak kakaknya, oh ini kurang namanya ini. Bapak ini kakaknya palsu ini. Ini warnanya nggak biru putih, bawa pulang lagi ya ke kelurahan. Oh ya, ini. Tapi ada orang dalam, Pak, saya mau buat KTP. Mana Mas? 100. Ya. Besok diambil Pak ya? Ya, siap. Nah, sehari jadi kan, cepet kan? Cepet itu. Apa-apa itu kalau lewat orang dalam, deket dengan itu, linknya cepet. Nah kita ini Pak, ibadah kita ini dibanding para nabi itu kira-kira bandingan nggak? Nggak bandingan Pak. Lah amal kita dengan para sahabat Pak, masya Allah nggak ada bandingannya Pak. Kita dengan sahabat nggak ada bandingannya. Ada seorang tabiin dia itu riwayat ini masyhur. Seorang tabiin itu berkata, kayak apa sih hebatnya sahabat? Akhirnya beliau itu tidur. Ketika tidur mimpi, Nabi itu mau lewat keretanya, ada lubang, nggak bisa jalan. Tapi inilah nyari kayu untuk bagaimana agar keretanya Nabi ini bisa lewat. Tahu-tahu keretanya Nabi udah lewat. Loh kok udah lewat? Ditanya, kenapa kok udah lewat nih? Kepalanya sahabat jadi ganjelnya. Wah hebat seperti ini loh. Sahabat ya.
Masya Allah. Imannya Abu Bakar itu kalau dibandingkan imannya semua ahli dunia ini nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingannya, Pak. Kemudian sahabat udah turun lagi lah, tabiin lah. Kita banding tabiin. Jauh juga. Ada tabiin sholat 1000 rakaat satu malam. Ya, sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Sering kita dengar kan. Mereka sholat melihat surga sampai mereka lupa. Ya kan? Wah, kita ini sholat insya Allah yang diingat kunci yang hilang, hutang yang tumpuk-numpuk. Sekali takbirnya khusyuk, Pak. Allahu Akbar. Spar takbirnya bingung, Pak. Duh, bayar angsuran gitu. Ngeronti duit, wah besok panen singkong regane piro iki? Aduh, dipotong sepertiga ton iki. Sak ton wis ilange hitungane piro mau ya? Untung sampean jamaah, Pak. Wah, nek ra jamaah lah bubar salat itu. Rakaat piro iki ya? Masya Allah, rakaat berapa saya ini? 4 kayaknya, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 12. Sampai hari mikir ya, rakaatnya 3 apa 4 mau ya? Gampang lah di ngapura kalau Gusti Allah. Makanya kalau sholat itu jamaah, Pak. Kalau jamaah tuh enak, Pak, enak. Imamnya ngotot, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum nemburi amin, los kono lah. Arep khusyuk ya ora. Sempenting aku melu sampean mamam. Ya wera to. Itu kalau jamaah, Pak. Ya tapi tetap khusyuk kudune, Pak. Masyaallah kok ora njur sakarepe dhewe ya aja. Masyaallah tetap khusyuk. Jamaah maka salat itu jamaah. Salat itu penting, Pak, masyaallah. Inna masalus sholatil khamsi fi syariati kama selirroksi ala jasad wa kama la hayatul insan ila biroksi wa kadzalika la hayatu dini illa bisolat. Ngendikane Kanjeng Nabi, salat itu seperti kepala di dalam salat dalam syariat seperti kepala di dalam jasad. Kalau orang nggak ada kepalanya, nggak hidup, bagaimana agama akan hidup tanpa salat? Salat itu penting. Kalau ada orang bertamu, bapak bertamu jam 2 malam, nggak ada kakinya, kira-kira diterima nggak? Terima. Mari Pak, masuk Pak, Masya Allah. Nih bapak kakinya sakit ya? Iya, saya kakinya sakit. Tangannya terpotong. Tapi kalau nggak ada kepalanya, Pak, insya Allah nggak ada yang ngampirin tuh. Assalamualaikum. Waduh, nggak ada kepalanya. Maaf, salah alamat nih kuburan. Masya Allah. Itu. Kalau bapak daftar sekolah, daftar di universitas, itu kan pasti ada foto setengah badan 3x4. Bapak foto sok-sokan dari pusar sampai kaki. Itu di store nih, Pak nih. Tapi fotonya kok dari pusar sampai kaki, ini foto siapa ini? Saya, Pak, itu. Loh, kok bisa ini? Fotonya kayak kan nggak setengah badan. 3x4. Wah, goblok kamu itu. 3x4 itu dari pusar sampai kepala. Itu menandakan kamu itu masih hidup. Orangnya ini loh maksudnya. Oh, begitu juga agama. Orang kalau sholat maka dia agamanya masih ada. Maka Masya Allah, Alhamdulillah di sini ada perkumpulan seperti ini. Ini perkumpulan ini diistiqomahkan, Pak ya. Ya, semuanya ya perkumpulan seperti ini penting, Pak. Ya nanti di akhirat orang akan dikumpulkan, semuanya akan dikumpulkan. Semua akan dikumpulkan. Dari awal Nabi Adam sampai nanti akhir zaman akan dikumpulkan oleh Allah. Tapi kata dalam ayat Al-Qur'an, al-akhila ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kekasih satu dengan yang lain itu akan jadi musuh nanti di akhirat. Jadi saling berhujah. Kamu itu, saya ini masuk neraka gara-gara kamu. Lah kok iso? Lu sampean lho mbiyen saya tuh nggak tahu khomer. Kamu jak ke warung itu saya dugem jadi ngombe-ngombe kayak gitu kok. Sehingga dia nggak taat. Saya ini nggak sholat gara-gara kamu. Saling berhujah satu dengan yang lain. Illal kecuali orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau orang bertakwa itu dikatakan aulia, teman setia.
Teman setia saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Saya ini gara-gara taat, gara-gara si fulan. Ada anak soleh, dia hafiz Quran, bapaknya tukang maksiat, anaknya suruh masuk surga gak mau. Kata anak ini, stop Allah SWT, masuk surga sana. Wah nggak mau. Bentar lah. Lu kenapa sih kamu nggak mau? Itu bapak saya masih nyantol di neraka. Terus pengen kamu apa? Pengen saya itu bapak saya diangkat di neraka, masuk surga sama saya. Maka disuruh nyafaati. Wong alim ini nyafaati ini sak karepe dhewe. Sepuasnya kamu. Kalau hafiz Quran itu 10. Ahli yang sudah masuk neraka 10 orang dijamin. Ya, kalau bapak punya anak 3 hafiz semua, berarti 30 tiket untuk ngangkat orang dari nerakanya Allah. Tapi kalau orang alim itu sepuasnya. Mau masuk surga stop dulu. Nah, kamu punya bonusnya kamu cepat. Oh saya, kakak saya, kak, neraka piye? Wah angel tenan iki, susah. Wah angel tenan neraka iki, urusane wangel tenan iki. Wah angel ya ngerti aku nek angel, aku biyen baca kitab kok. Wangel wis. Pengen mlebu surga, ya wis disyafaati. Ayo masuk surganya Allah. Seperti itu, Pak. Jadi kumpul-kumpul dengan orang baik itu penting. Karena nanti itu almar'u ala dini khalilihi falyanzur amman yukhalil. Seseorang itu dinilai agamanya menurut teman setianya siapa. Kalau dia duduk-duduknya dengan orang ahli maksiat, maka itulah nilai agama dia. Kalau dia duduk-duduk dengan orang taat, maka dia itu akan digolongkan orang-orang taat. Ada seorang ulama namanya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan, julusuna ma'as sholihin ahabbu indana min ibadati mi'atu sanah. Duduk saya dengan orang soleh sebentar saja itu lebih aku sukai daripada saya ibadah 100 tahun. Kenapa Pak? Kalau dengan orang soleh itu kok duduk-duduk itu bermanfaat? Karena nanti kalau dia mau masuk surga, kita dikenal itu mudah Pak. Ya kan? Walaupun kita ini amalnya nggak seperti mereka. Contoh ini contohnya yang sering khurud fisabilillah, ya kan? Lapor sama sahabat, bahwa saya masuk surga. Loh kamu itu amalnya apa? Saya sering keluar 3 hari. Loh kok bisa keluar 3 hari ya? Iya ikut-ikut engkau. Cuman beda saya sama engkau sahabat. Gimana? Saya mujadah kalau keluar. Apa mujadahnya? Ngabisin makanan. Oh ngawur, saya ini dulu keluar di jalan Allah mujadah saya itu makan daun sampai mencret saya itu. Lah terus kamu kalau apalagi amal kamu? Saya taklim. Cuman kalau sahabat kalau taklim itu tenang sampai burung berhinggap itu tenang. Kalau saya tenang karena ketiduran. Masya Allah. Nah terus kamu amal kamu apa? Ya karena saya ikut engkau. Saya sering keluar di jalan Allah 3 hari ini ikut-ikut engkau. Kalau saya ikut engkau kata hadis Nabi dikatakan man tasyabaha biqaumin khusyira ma'hum. Ayo wong alim masalah iki. Kalau orang-orang itu berkumpul meniru-niru orang itu akan digolongkan dengan orang itu. Lah saya niru-niru engkau. Masa saya nggak boleh digolongkan dengan engkau? Kata sahabat, wes daripada mumet, ayo ndang. Penak loh. Ya, penak insyaallah. Ya. Maka ini subhanahu wa ta'ala kita umat akhir zaman ini Masya Allah ya sudah waktunya kita ini kalau itu sing-singkan dengan baju. Zaman sudah banyak fitnahnya. Masya Allah maksiatnya sudah di mana-mana. Banjir fitnah. Masya Allah kalau banjir fitnah takutnya banjir musibah. Allah itu punya tentara banyak Pak. Bukan cuma tentaranya itu manusia bukan. Tentaranya Allah itu ada gunung, ada laut, ada gunung berapi, kemudian ada apa lagi? Bumi. Itu kalau diperintah sama Allah Pak, contoh ya. Gunung berapi suruh main petasan itu gimana ya? Gunung main petasan ndang ono suwane. Coba gunung berapi kok main petasannya, jeblok ya bubar. Masya Allah. Orang banyak maksiat diperintah sama Allah, bumi sampean kan wis turu terus toh.
ngulet yang sebentar ae, ngulet to sithik wae. Rasa suwe-suwe. Gusti Allah tak ngulet sithik alah men rada penak awake. Lah bumi kok gempa iki lho piye masyaallah. Itu tentaranya Allah kalau diperintah langsung langsung taat itu masyaallah. Makanya orang bisa duduk-duduk dalam majelis ilmu, orang beriman, itu istilahnya apa? Memperlama untuk hari kiamat. Nah, ya hari kiamat udah pasti. Cuma kalau masih ada orang taat itu tak optimis. Ini masih kiamatnya masih lama. Masya Allah. Walaupun Imam Suyuti mengatakan katanya kiamat itu 1500 tahun katanya. Makanya yang belum nikah hendang nikah, Pak. Lagi saya 1444 deh. Masya Allah 1444 Hijriah ya. Kalau sebentar lagi kan kiamat. Masya Allah. Ya, tapi itu prediksi Imam Suyuti. Ya mungkin kiamat di situ Imam Suyuti mungkin itu prediksinya kiamat itu banyak fitnah. Masya Allah. Nah, maka tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya alhamdulillah saya bisa silaturahmi di tempat ini. Ya kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan daripada ketakwaan kita. Ya kita tambah ibadah kita, baca Al-Qur'annya, sholat jamaahnya. Kita jadikan mati kita mati yang memberikan faedah. Mati yang berseni itu apa? Mati ketika taat kepada Allah. Lagi sholat ninggal, lagi zikir ninggal, lagi baca Quran ninggal, itu mati yang indah. Kalau orang itu taat di dunia, mati dia itu namanya hadiah. Mati itu merupakan apa? Hadiah. Tapi kalau orang itu enggak taat, sering ninggalin sholat, enggak beriman, maka mati merupakan awal dari kesengsaraan dia. Makanya Subhanahu wa ta'ala, maka saya sampaikan lagi bagaimana kita istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diri kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Zuriyah kita, keluarga kita semoga dikasih kekuatan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan ya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salahnya dari kekhilafan sendiri. Allahumma wfiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, nanti selepas sholat sunnah atau selepas sholat isya jangan kundur dulu kawan-kawan.